Oke guys, kembali lagi bersama gue di Randy Maulana. So pada video kali ini gue bakal membahas game Ben-Ben lagi ya teman-teman, Garter of Ben-Ben. Tapi kemarin itu baru chapter satunya guys, karena kalian di video sebelumnya komen ke gue buat bahasin chapter 2 nya. Jadi pada video kali ini gue bakal nurutin apa keinginan kalian guys. Jadi pada video kali ini kita akan membahas chapter yang kedua tersebut guys ya. Tapi sebelum lanjut, gue ingatkan lagi yang belum subscribe ke video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel gue guys ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Let's go. Oke, jadi seperti yang kalian ketahui, di video sebelumnya kan si Amelia itu berhasil kabur dari kejaran Jumbo Jas ya teman-teman, waktu pas di elevator. Nah pas si elevatornya jatuh, nggak tahu nimpa Jumbo Jas juga guys. Dan seperti yang kalian lihat, itulah Jumbo Jas. Setelah melihat Jumbo Jas itu tertimpa oleh elevator, Amelia pun mengambil kesempatan itu untuk mengambil keycardnya dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah menggunakan keycard tersebut, Amelia pun sampai di sebuah 3 gedung tinggi yang berdiri di hadapannya. Untuk yang sebelah kiri ini ada sektor medis, dan depan kita ini ada sektor pengujian, dan yang untuk saat ini hanya bisa kita laluin yaitu sektor komunikasi ya teman-teman. Sesaat setelah dia memasuki gedung tersebut, dia dihadapkan dengan sebuah tulisan yang berbunyi, "Laba-laba itu sungguh ada." Menjadi jelas apa maksud dari tulisan tersebut setelah dia menoleh ke belakang. Dan rupanya ada sosok laba-laba biru yang memiliki 3 buah mata. Namun ketika ingin didekati, laba-laba tersebut malah menghilang sendiri guys. Setelah mengaksesnya dengan keycard, Amelia pun dikejutkan dengan suara pria misterius yang meminta tolong kepada Amelia untuk membebaskannya dari ruangan security. Hey, you there. I can see you on the cameras. I am so happy to see you. And I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello? Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here, and I can help you, but you've got to get me out of here. If I recall correctly, only maintenance workers held the light blue key card. So you're gonna have to go down to the maintenance room and look there. The door there is probably locked as well, and I can't open it from here, but I do have control over the break room door. Here, I open it for you. See if you can find anything useful in there. Ia pun mengetahui tujuan maksud player datang ke tempat ini, dan dia bersedia menolong apabila dia berhasil dikeluarkan dari situ. Sambil mengelilingi area, di situ si player melihat kalau ada salah satu penambahan maskot lagi yang berada di pojok kiri ya teman-teman. Ya, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah maskot yang berwujud laba-laba biru yang sebelumnya tadi kita lihat pas kita baru memasuki sektor komunikasi. Ya, yaitu bernama Nap-Nap ya. Setelah itu, si Amelia pun mengganti antena baru yang ada di remote control, yang sebelumnya itu antenanya rusak ya guys ya. Jadi dia menggantinya menggunakan antena baru dan menggunakan drone itu kembali. Menurut staf Ben-Ben Skid Garden sendiri, drone tersebut merupakan perangkat yang biasanya sering digunakan oleh pekerja pemeliharaan. Oh, the good old drones. I lost mine a couple of weeks ago. Maintenance workers used them for all sorts of things.
like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss, and sometimes even comfort. Setelah menyelesaikan sedikit teka-teki, si player itu mendapatkan keycard berwarna hijau dan segera menggunakannya. Pas masuk, kita diperlihatkan sebuah gambar Nap-Nap dengan pemikirannya. Di situ dia ngomong kalau dia merupakan maskot yang paling menyendiri. Dan dia juga ngomong kalau menjadi orang yang menyendiri itu bukanlah hal yang buruk. Tentunya pemikiran itu nggak cocok ditunjukkan kepada anak TK. Makanya kalau kalian lihat di pojok kiri itu kenapa si Nap-Nap sendirian? Ya karena itu memang kepribadiannya yang asli guys. Menuruni tangga, Amelia pun tiba di ruang pemeliharaan. Dan saat baru saja menginjakan kaki, dia melihat kalau di situ ada 3 aturan yang harus dipatuhi oleh para pekerja saat berada di ruang pemeliharaan ini. Yang pertama, jika yang memasuki ruangan tersebut harus minimal 2 orang. Lalu yang kedua, selalu menggunakan senter pada saat di ruangan tersebut. Dan yang ketiga, jika laba-laba tersebut muncul, buatlah kebisingan sebisa mungkin sampai ada bantuan datang. Ketiga aturan tersebut seakan-akan menandai sesuatu yang akan terjadi di ruang pemeliharaan itu. Ya karena si Amelia tidak menghiraukan tulisan tersebut, dia lanjut untuk menyelamatkan pria yang terjebak di ruang security. Di situ dia mendapatkan sebuah kaset, lalu menyetelnya di TV. Kemudian setelah menonton video tersebut, si Amelia pun harus membuka pintu yang ada di ruangan tengah ini. Namun sebelum bisa membukanya, dia pun terlebih dahulu menggunakan drone-nya kembali untuk menekan tombol-tombol yang berada di ketinggian. Setelah membuka pintunya, dia mendapatkan sebuah keycard yang dibutuhkan oleh staf band-band Skid Garden itu untuk bisa bebas dari ruang security. Dan sekarang tugasnya dia adalah untuk kembali ke ruangan security. Namun perjalanan untuk kembali itu nggak mudah guys, karena secara bersamaan ketika lampu mulai dipadamkan, tiba-tiba Nap-Nap muncul dari atas dan siap menyergap si player. Nah, sesuai dengan peraturan nomor 3 tadi, ketika si Nap-Nap alias si maskot laba-laba biru itu muncul, kita disuruh membuat kebisingan sampai bantuan tiba. Nah, karena di situ dia nggak ada seorang lagi selain dirinya, maka dia harus keluar dari situ seorang diri dengan cara meliku-liku rak supaya dia tidak ketangkap sama si Nap-Nap. Kalau dia tidak berhasil keluar dari tempat itu, maka dia akan Singkatnya, Amelia pun berhasil keluar dari tempat yang terkutuk itu, dan dia pun melihat ke TV. Rupanya di situ ada salah satu maskot dari band-band Skid Garden ini, yaitu si band-band itu sendiri, sedang terbaring di suatu ruangan. Ya entah apa yang dilakukan oleh si band-band itu. Karena tidak ingin menunggu lama, si Amelia pun langsung bergegas untuk pergi ke ruangan security, dan ajaibnya ketika dibuka dan mengejutkannya, rupanya pas dia masuk, tahu-taunya nggak ada orang sama sekali cuy. Ini aneh nih. Dan di situ Amelia melihat ada secari kertas yang ketika barusan dibuka, dia melihat ada sebuah tulisan yang berbunyi, "Jika kamu membaca kertas ini secara cepat, maka..." Anjing. Sebelum bisa membacanya sampai habis, tiba-tiba ada seorang yang memukulnya. Bukan seorang sih, tapi ada sesuatu yang memukulnya dari belakang. Rupanya sesuatu yang memukulnya dari belakang itu ialah si band-band itu sendiri. Jadi di sini si band-band itu berhasil mendapatkan apa yang diinginkan guys, yaitu keycard yang dimiliki oleh Amelia, terus sampel yang sempurna, dan beberapa hal yang lain. Jadi kesimpulannya, si band-band itu berhasil menipu si Amelia ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan tanpa harus berurusan dengan monster yang ada di ruang pemeliharaan. Jadi selama ini kita hanya dijadikan peralatan guys oleh si band-band itu. Jadi pria yang mengaku sebagai staf band-band kindergarten dan juga orang yang meminta bantuan untuk melepaskannya dari ruang security tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya band-band yang berusaha dalam menjebak si Amelia. Sebelum si Amelia pingsan, di situ band-band memberitahu kalau dia sudah menyiapkan sebuah operasi. Setelah sadarkan diri, si Amelia pun bingung kenapa dia di tempat ini, karena tempat ini sangat asing. Dan kemudian si Amelia pun memanggil sebuah elevator dengan menggunakan keycard berwarna kuning. Lalu tiba-tiba
Dia dibawa ke sebuah tempat yang menyerupai sebuah klinik, yang dimana di sana terdapat ada 6 monster maskot Ben-Ben juga yang sepertinya sudah mati atau mungkin lagi ngapain ini ya, nggak tahu pak. Memasuki salah satu ruangan kecil, si player pun mendapatkan jarum suntik dan dia harus mempelajari kalau dia harus menyuntikkan zat tersebut ke setiap monster. Nah, tujuan kita mengambil jarum suntik ini untuk mengambil zat-zat yang berada di tubuh monster ini guys, untuk mengisinya dalam tabung. Dan mulailah si Amelia untuk mengambil zat-zat yang berada di dalam tubuh monster ini guys. Untuk mengambil zat yang berada di monster kecil itu sangat gampang ya teman-teman, karena pose mereka tuh lagi tiduran atau lagi diam gitu. Sedangkan untuk monster yang besar itu kita harus mengalihkan perhatiannya dulu guys, dengan cara menabrakkan drone ke arah matanya, baru kemudian bisa mengambil zat yang berada di dalam tubuhnya. Setelah mengumpulkan semua zat, si player pun memindahkan semua zat tersebut ke dalam sebuah tabung yang berada di dalam ruangan klinik itu guys. Setelah memindahkan semua zat itu ke dalam tabung, akan membuka sebuah lemari yang imbalannya kita mendapatkan sebuah petasan. Nah, hal itu langsung dimanfaatkan oleh si player untuk menembakkan petasan tersebut dengan sebuah meriam ke arah monster yang besar itu guys. Nah, setelah menembak ke arah monster itu, dia pun bisa mengakses sebuah pintu yang sebelumnya terhalang, yang dimana di dalamnya ada sebuah lemari lagi, dan di dalamnya ada sebuah keycard berwarna merah muda yang bisa digunakan untuk mengakses pintu keluar. Setelah keluar dari situ, dia menyadari kalau dia sudah berada di luar sektor medis guys, yang tepatnya di sebelah sektor komunikasi. Dan di situ juga dia melihat ada sebuah monster gepeng yang jelas sebelumnya tidak ada di tempat itu. Nah, pada saat itu, pintu untuk menuju ruang sektor pengujian itu telah terbuka, yang seolah-olah mengundang si Amelia untuk memasukinya. Nah, sektor pengujian ini merupakan sektor ruangan yang sangat luas, karena terdiri dari beberapa ruangan di sepanjang lorong. Nah, karena ruangan tersebut masih dalam keadaan terkunci, alhasil, si Amelia pun hanya bisa membuka ruangan yang ada di ujung lorong. Yang mengejutkannya, di dalamnya sudah ada Opila Bird yang sedang menunggu kehadiran si Amelia. Alhasil si Amelia pun langsung kabur lagi menghindari kejaran Opila Bird. Nah, beruntungnya di sini, dia ditolong sama salah satu maskot putih yang bernama Banbalina, yang dia mengajak si Amelia untuk segera masuk ke dalam ruangannya. Di sini si Amelia langsung lega karena dia berhasil ditolong sama si Banbalina. Memasuki ruangan kelas milik si Banbalina, Amelia melihat kalau murid-muridnya ini gimana ya? Muridnya yaitu terdiri dari pin bowling, penyeram tanaman, dan sebuah bola basket gitu. Selamat datang di kelas Banbalina. Di sini Banbalina memperkenalkan si Amelia sebagai murid barunya, dan sebenarnya hari ini Amelia terlambat. Meskipun hari ini Amelia terlambat, si Banbalina tidak akan mempermasalahkannya karena dia baru pertama kali masuk ke kelas ini. Namun jika dia terlambat lagi untuk kesekian kalinya, maka dia tidak akan segan-segan untuk mengoyak tubuhnya. Di kelasnya Banbalina itu terdapat 3 kelompok bagi muridnya. Yang pertama ada kelompok populer, lalu yang kedua ada kelompok tidak populer, dan yang ketiga ada kelompok murid keren. Di situ Amelia menduduki kelompok yang tidak populer. Dan mulailah pembelajaran di kelas tersebut. Karena hari ini pelajarannya adalah matematika, jadinya si player diminta untuk menjawab pertanyaan dari si Banbalina guys. Namun pertanyaan yang diberikan oleh si Banbalina ini pertanyaan gak ngotak banget ya. Namun untungnya di situ si Amelia tidak perlu menjawabnya, melainkan dia harus menekan salah satu tombol yang berada di meja. Dan hasilnya pun benar. Ketika materi sedang berlangsung, di tengah-tengah pembelajaran, ada suara lembut hello yang berasal dari luar. Banbalina mengira itu adalah murid baru yang akan masuk juga ke dalam kelasnya. Dengan sigap, Banbalina pun langsung pergi keluar untuk mengecek murid baru tersebut. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Amelia untuk segera kabur dari kelas Banbalina tersebut dengan cara melewati pintu yang ada di sini. Hal itu tentunya membuat marah besar si Banbalina ketika mengetahui si player berhasil kabur dari kelasnya.
Dan sebelum bisa keluar dari situ, Amelia pun harus mengumpulkan ke-6 anak Opila Bird yang terpencar di daerah sini guys, dan kemudian ditaruh lagi ke sarangnya guys. Alih-alih begitu Opila Bird masuk, si Amelia pun bisa kabur melewati pintu tersebut ya. Setelah keluar dari ruangan itu, dia pun langsung disambut dengan salah satu maskot siput yang bernama Slow Selin. Seperti kata-kata bijaknya, mungkin aku memang lambat, tapi ketika seorang membutuhkan bantuanku, aku akan secepat kilat guys. Nah, jika si player bergerak sedikit saja, maka dengan melihat paparan di dinding, si player pun menjadi tahu salah satu cara untuk menghindari kejaran siput gila tersebut adalah ketika dia menjauhkan matanya. Berhasil menghindar dari kejaran siput gila itu, Amelia pun sekarang memasuki ruangan yang dimana di dalamnya dia dipaksa untuk bermain sebuah game meriam guys. Setelah menyelesaikan permainan tersebut, dia mendapatkan kika berwarna biru sebagai hadiahnya. Dan ketika dia beranjak keluar, dia sudah tidak melihat lagi keberadaan si Slow Selin. Sekarang dia beranjak untuk pergi ke ruangan yang berisikan permainan parkour. Di situ dikatakan sendiri bahwa ruangan parkour ini merupakan ruang untuk berolahraga. Namun di sisi lain, ruangan ini merupakan ruangan yang sangat mematikan. Dan tanpa berlama-lama, si player pun langsung melewati permainan parkour itu dengan sangat hati-hati sampai menuju ke atas. Setelah sampai di atas, Amelia pun melewati sebuah lorong yang akan membawanya ke ruangan pemenang, yang di sana sudah ada kue ulang tahun berdekorasikan patung Ben-Ben. Ruangan itu pun dikelilingi dengan berbagai macam pintu, yang di situ juga ada gambar maskot-maskotnya guys. Namun sebelum bisa mengetahui apa yang terjadi, Ben-Ben tiba-tiba muncul di balik kaca. Di situ Ben-Ben mengatakan kalau kaca ini didesain untuk orang-orang yang bisa melihat maskot-maskot di balik kaca. Ngerti nggak apa maksudnya? Jadi maksud si Ben-Ben tuh gini guys. Jadi si Ben-Ben itu menganalogikan kaca ini tuh kayak kebun binatang gitu loh. Orang yang berada di balik kaca itu bisa melihat hewan-hewan yang berada di dalam situ. Tapi sayangnya, kini si player yang berada di ruangan kebun binatang itu guys, yang dianalogikan oleh Ben-Ben sekarang. Sedangkan si Ben-Ben sendiri, dia sudah berada di tempat yang aman. Si Ben-Ben di situ mengklaim kalau sebentar lagi pintu-pintu di ruangan tersebut akan segera terbuka, yang akan membuat maskot-maskot akan segera keluar, sehingga dia hanya memiliki waktu yang sangat tipis untuk menjelaskan apa yang terjadi. Pertama-tama dia meminta maaf kepada Amelia bahwa sebelumnya dia telah memukul kepalanya. Alasan dia melakukan itu adalah dia membutuhkan sesuatu yang hanya bisa dia peroleh ketika si player sedang pingsan. Namun hal tentang bagaimana si Amelia bisa ada di sini itu pun benar adanya guys. Jadi di situ Ben-Ben mengetahui kalau si Amelia tuh sebenarnya sedang mencari anaknya yang beberapa waktu lalu telah menghilang dan tidak ada kabar. Percaya tidak percaya, dia juga saat ini sedang mencoba untuk menyelamatkan anak-anak yang menghilang secara misterius. Namun itu di luar hal kemampuannya. Karena anak-anak yang menghilang saat ini sedang berada di suatu tangan yang jauh lebih kuat. Itu pun bahkan jika kekuatan Ben-Ben dan si player itu disatukan. Sesuatu yang jauh lebih kuat itu tinggal di suatu jurang yang sangat gelap. Tepat setelah menjelaskan semua itu, Ben-Ben pun beranjak ke bawah. Dan tiba-tiba terdengar suara lantunan yang menandakan bahwa sebentar lagi maskot-maskot akan segera keluar. Dan kini nyawa player terancam. Di situ Ben-Ben menyarankan Amelia untuk segera masuk ke pintu ruangan yang bergambar Opila Bird dan menuruni elevator di sana. Di situ si Ben-Ben mengatakan kalau mereka akan berbicara lebih banyak lagi di sana. Yaudah, tanpa berlama-lama si Amelia pun langsung kabur lewat pintu Opila Bird sembari dia masih dikejar sama Banbalina di belakangnya. Dan dia juga sempat diganggu sama Jumbo Josh beberapa kali saat dia melarikan diri dari situ. Dan pada akhirnya si Amelia pun berhasil menjebak si Banbalina dengan cara ditimpuk sama Jumbo Josh dari atas. Setelah dia berhasil menjebak si Banbalina, dia pun mengambil keycard yang terjatuh dan segera memasuki area yang dalamnya sudah ada tabung gas GV. Dan di situ juga ada elevator guys. Mendengar kata-kata si Ben-Ben tadi,
Dia pun memasuki elevator tersebut dan segera menuruninya. Di saat dia menuruni elevator, dia di situ melihat ada tulisan yang memperingatkan siapapun untuk tidak turun ke bawah. Namun di tengah-tengah jalan, tiba-tiba elevatornya berhenti sendiri entah mengapa. Dan pada saat itu juga, gamenya pun berakhir. Jadi begitulah alur cerita dari game Ben Ben Kids Garden chapter kedua guys ya. Nah mungkin nanti untuk next chapter kita akan bahas di next video ya teman-teman. Buat kalian yang request game-game lain juga boleh ya di komen. Oke teman-teman, makasih banget udah menonton video di Oke teman-teman, makasih buat kalian yang sudah mau menonton video kali ini teman-teman. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi buat konten ya teman-teman. Dan jangan lupa follow IG sama TikTok gue teman-teman. Linknya gue taruh di deskripsi ya guys ya. Oke kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa di next video and bye bye. We can make a wildfire getaway.